Halo semuanya, salam cendekia. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai metode pengajaran bahasa Inggris di SD. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Sari Arta Dewi dari Prodi PGSD semester 2, kelas A, NIM 21186206015, dan rekan saya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayu Mertasih, NIM 21186206026 dari Prodi PGSD semester 2. Halo semua, salam cendekia. Perkenalkan, nama saya Nimade Suci Armini, NIM 21186206072 dari Prodi PGSD semester 2 kelas C ITP Markandia Bali. Seperti yang sudah kita ketahui, ada banyak sekali metode-metode yang dapat kita terapkan dalam pengajaran bahasa Inggris di SD. Namun, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai direct method. Jadi, apa sih itu direct method? Berasal dari katanya direct artinya langsung dan method artinya metode. Jadi, direct method adalah suatu model pembelajaran bahasa Inggris di mana guru langsung menggunakan bahasa Inggris tersebut sebagai bahasa pengantar tanpa menggunakan bahasa anak didik atau bahasa ibu. Jadi, jika ada kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak didik, guru dapat mengartikannya dengan menggunakan alat peraga atau menggambarkannya. Ini yang pertama adalah interaksi antara guru dan siswa semuanya dilakukan dalam bahasa sasaran. Yang kedua, hanya kosakata yang dipakai sehari-hari yang diajarkan. Yang ketiga, kemampuan berbahasa lisan dikembangkan dengan intensif dan seksama berbasis tanya jawab antara guru. Yang keempat, gramatika hanya diajarkan sambil lalu. Siswa tidak dituntut untuk mampu menghafal rumus-rumus gramatika, namun yang paling utama adalah siswa mampu berbahasa yang baik. Yang kelima, dalam proses pengajarannya, guru akan selalu dibantu oleh alat bantu atau alat peraga, baik alat peraga langsung ataupun alat peraga yang tidak langsung, atau guru juga dapat langsung memperagakannya melalui gerakan-gerakan tertentu, gambaran, ataupun simbol-simbol. Ada reading aloud, artinya membaca dengan suara yang nyaring dan keras. Siswa akan diminta oleh guru untuk membacakan suatu cerita di depan kelas, sehingga akan membantu siswa dalam memperbaiki pelafalannya. Dengan membaca keras, guru dan siswa yang lain akan tahu mana kata-kata yang belum dikuasai pelafalannya oleh siswa. Selain itu, read aloud juga mampu memupuk kepercayaan diri siswa. Dengan membaca suara keras, siswa akan terbiasa dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, ada question and answer exercise, artinya latihan tanya jawab, yaitu dengan melakukan suatu permainan yang dirancang agar ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Interaksi ini tidak menitik beratkan pada grammar mereka. Yang penting interaksi, yaitu bisa mengerti satu sama lain. Yang ketiga, conversation praktik, yaitu dengan meminta siswa untuk membuat dialognya sendiri, kemudian memintanya untuk membacakannya di depan kelas. Yang keempat, dictation, merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa yang secara aktif dalam mencari informasi, materi pelajaran dengan cara mendiktenya. Mendikte artinya menyuruh menulis apa yang dibacakan atau diucapkan oleh guru. Siswa dilatih untuk memahami kalimat, mengingat strukturnya, mengkomunikasikannya, menulis kalimat tersebut, dan membacakannya. Dictation merupakan salah satu model pembelajaran yang memegang kemampuan reading, listening, writing, dan speaking. Yang kelima ada map drawing. Guru memberikan contoh bagaimana caranya siswa menjelaskan suatu map. Kemudian, siswa bisa meniru guru dengan cara mereka sendiri. Siswa termotivasi untuk dapat menyebutkan dan mengerti kata-kata kalimat dalam bahasa asing yang diajarkan oleh gurunya. Apalagi guru menggunakan alat peraga dan macam-macam media menyenangkan. Karena metode ini biasanya guru mula-mula mengajarkan kata-kata dan kalimat-kalimat sederhana yang dapat dimengerti dan diketahui oleh siswa dalam bahasa sehari-hari. Misalnya pena,
pensil, bangku, meja, dan lain-lain. Maka siswa dapat dengan mudah menangkap simbol-simbol bahasa asing yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua yaitu metode ini relatif banyak menggunakan berbagai macam alat peraga, apakah video, film, radio kaset, tape recorder, dan berbagai media atau alat peraga yang dibuat sendiri. Maka metode ini menarik minat siswa. Karena sudah merasa senang atau tertarik, maka pelajaran tidak akan sulit. Yang ketiga yaitu siswa memperoleh pengalaman langsung dan praktis. Sekalipun mula-mula kalimat yang diucapkan itu belum dimengerti dan dipahami sepenuhnya, alat ucap lidah siswa atau anak didik menjadi terlatih dan jika menerima ucapan-ucapan yang sering terdengar dan terucap. Yaitu pengajar dapat menjadi pasif. Jika guru tidak dapat memotivasi siswa, bahkan mungkin sekali siswa merasa jenuh dan merasa bosan karena kata-kata dan kalimat dituturkan gurunya tidak pernah dapat dimengerti. Karena memang guru hanya menggunakan bahasa asing tanpa terjemahan ke bahasa anak. Yang kedua yaitu pada tingkat-tingkat permulaan kelihatannya metode ini terasa sulit diterapkan karena siswa belum memiliki bahan atau perbendarahan kata yang sudah dimengerti. Meskipun pada dasarnya metode ini guru tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari dalam menyampaikan bahan pelajaran bahasa asing, tapi pada kenyataannya tidak selalu konsisten demikian. Guru terpaksa misalnya menerjemahkan kata-kata sulit bahasa asing itu ke dalam bahasa anak didik.